Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul For Export yang dirilis pada tahun 2019. Film dimulai dengan memperlihatkan Jiro, seorang preman yang sedang berjalan santai di jalanan ibu kota Argentina yang dipenuhi oleh rumah-rumah dengan pengamanan tingkat tinggi. Karena kota ini tinggi akan kasus kriminal. Kemudian Jiro mencoba mencuri sebuah mobil mewah di jalan tersebut. Namun tantangan pertama datang ketika dia menyadari bahwa kaca mobil tersebut begitu keras. Dengan kecerdikannya, Jiro menggunakan bola tenis untuk membobol pintu mobil tersebut. Dengan cepat, ia mengambil semua barang berharga di dalam mobil, termasuk perangkat multimedia yang terlihat mahal serta sebuah kacamata mewah yang menarik perhatiannya. Namun, saat Jiro berusaha keluar dari mobil, pintunya ternyata terkunci. Bahkan, pintu-pintu lainnya juga sama. Ketidakberdayaannya membuat Jiro semakin kesal. Tetapi, ia tidak menyerah begitu saja. Ia mulai menendang-nendang kaca mobil dengan penuh keputusasaan. Namun, hasilnya tetap nihil. Tapi, Jiro tidak patah semangat. Dia terus mencoba berbagai cara. Dengan kepintarannya, Jiro membuka bagian luar pintu mobil dan mencoba meraih kunci dengan tangannya. Namun malangnya, upaya ini hanya berakhir dengan luka yang ia dapat. Ia kemudian mengambil obengnya, berharap bisa melubangi pintu mobil tersebut. Tetapi, lapisan kaca yang keras membuatnya semakin putus asa. Jiro akhirnya mengambil pistolnya dan menembakkan peluru ke arah kaca depan mobil. Namun, kaca tersebut begitu keras sehingga peluru malah memantul dan mengenai paha Jiro dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dalam situasi ini, Jiro terpaksa melepaskan bajunya dan dengan cepat membalut luka tersebut untuk menghentikan pendarahannya. Tiba-tiba seorang wanita muncul. Namun, wanita tersebut hanya merias bibirnya. Dan akhirnya, wanita itu pergi begitu saja. Selanjutnya, Jiro berencana untuk menghubungi istrinya untuk meminta pertolongan. Namun, sebelum dia bisa menghubungi siapapun, baterai ponselnya habis. Jiro terus memikirkan strategi bagaimana ia bisa melarikan diri hingga malam pun tiba. Karena sangat lelah, ia memutuskan untuk tidur. Esokan harinya, Jiro yang kehausan menghabiskan botol minum yang dia bawa. Namun karena masih kehausan, ia terpaksa menjelati embun yang ada di kaca mobil. Jiro kemudian memasang kembali perangkat multimedia ke tempat semula dan mendengarkan siaran radio favoritnya. Tiba-tiba sebuah lagu diputar yang sangat menggambarkan situasi yang dialami Jiro saat ini, terutama tentang kabut yang menutupi kaca mobilnya. Beberapa saat kemudian, semangat Jiro bangkit kembali dan dia memutuskan untuk menghancurkan pintu mobilnya. Tiba-tiba, telepon berdering dan Jiro segera mengangkatnya. Lalu, suara pria terdengar di telepon itu dan memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Ferrari. Ferrari mengucapkan selamat datang di mobilnya dan mengungkapkan bahwa Jiro adalah pencuri ke-29 yang mencoba mencuri berbagai barang di dalam mobilnya. Jiro lalu meminta Ferrari untuk membebaskannya agar dia bisa membunuh Dr. Ferrari dan semua anggota keluarganya. Namun belum selesai ia mengancam, telepon tiba-tiba dimatikan oleh Dr. Ferrari. Setelah itu, Dr. Ferrari mulai menyiksa Jiro dengan mengaktifkan AC pada suhu terendah. Jiro mencoba mematikannya, namun usahanya nihil. Kemudian, dia menggunakan bajunya yang telah dibalut di lukanya
sebagai perlindungan dari suhu dingin yang ekstrim. Sebagai gantinya, dia merobek sedikit bagian celananya untuk melindungi luka tersebut. Tidak lama kemudian, Chiro masih merasa kedinginan meskipun sudah mengenakan baju dan karpet mobil. Tiba-tiba, dokter Ferrari menghubunginya lagi dan menanyakan apa yang akan Chiro lakukan jika melihat anaknya ketahuan mencuri. Dokter Ferrari berjanji akan memberikan air minum jika jawaban Chiro memuaskan hatinya. Lalu, Chiro memberikan jawaban. Namun ternyata jawabannya tidak memuaskan dokter Ferrari. Lantas, Chiro pun memohon agar semua ini dihentikan dan mengakui bahwa dia bersalah. Namun, dokter Ferrari tidak peduli. Saat Chiro terus memikirkan cara untuk melarikan diri, dia melihat mobil polisi yang mengetahui keberadaan mobil ini. Chiro mencoba untuk menarik perhatian polisi tersebut. Tapi sayangnya dia gagal dan polisi itu hanya menempelkan surat tilang ke mobil. Beberapa saat kemudian, hujan kembali turun. Lalu, Chiro menerima panggilan dari dokter Ferrari yang kali ini menanyakan nama lengkap dan nomor KTP-nya sebagai syarat untuk mendapatkan air minum. Lantas, Chiro memberikan informasinya dan akhirnya mendapatkan air melalui selang air kaca mobil di belakangnya. Meskipun airnya berwarna kebiruan, Chiro tidak peduli dan meminumnya agar ia tidak kehausan. Meskipun begitu, Chiro masih merasa lapar karena tidak makan sejak kemarin. Pada malam itu, ada seekor jangkrik yang masuk ke dalam mobil, membuat Chiro terpikir untuk memakannya. Namun akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena menurutnya jangkrik itu juga ingin hidup. Besokan harinya, Chiro memeriksa luka di pahanya dan mengetahui bahwa pendarahannya sudah berhenti. Namun, dia mulai demam. Dokter Ferrari memutuskan untuk meredakan penderitaannya dengan menyalakan AC agar Chiro merasa lebih nyaman. Dokter Ferrari kemudian mengungkapkan bahwa dia juga sedang sakit kanker dan diberitahu oleh para dokter bahwa dia hanya memiliki waktu hidup sekitar 1 tahun lagi. Ketika dokter Ferrari terus berbicara, Chiro membuka bajunya dan tiba-tiba pingsan dengan tubuhnya yang mulai berubah menjadi kuning. Setelah sadar kembali, Chiro membuka buku manual mobil untuk mencari cara melarikan diri. Namun pada akhirnya dia malah memakan kertas tersebut karena lapar yang tidak tertahankan, sebelum akhirnya menangis karena kondisinya. Chiro kemudian buang air ke dalam sebuah wadah dan meminumnya sendiri, meskipun merasa betapa menjijikannya cairan tersebut. Beberapa saat kemudian, Chiro melihat ada preman lain yang berusaha membobol pintu mobilnya dan berharap dia bisa membebaskannya. Namun, preman tersebut akhirnya tertangkap dan dihajar sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Lalu, malam pun tiba dan Chiro mulai berbicara dengan jangkrik yang sering mampir ke dalam mobilnya. Dia berbicara tentang orang-orang yang memiliki banyak kekayaan yang seharusnya mereka bagikan agar semua orang bisa menikmatinya. Ia menekankan bahwa dunia saat ini penuh dengan orang miskin yang diatur oleh hukum yang dibuat oleh orang kaya semata-mata untuk keuntungan mereka sendiri. Oleh karena itu, Chiro tidak akan mematuhi mereka meskipun ia harus terbunuh. Inilah sebabnya dia menjadi pencuri seperti ayah dan kakeknya. Esok harinya, dokter Ferrari menghubunginya lagi dan membacakannya berita dari koran. Dokter Ferrari memberitahukan bahwa kondisi hatinya membaik.
dan dia membimbing Chiro untuk menemukan sebatang coklat yang tersembunyi di belakang pedal rem. Akhirnya, Chiro bisa makan sesuatu yang layak. Tidak lama, Chiro terus mengamati orang-orang di sekitarnya dan memulai untuk membobol pintunya lagi. Dia berhasil sedikit membobol pintu dan berteriak untuk menarik perhatian seseorang. Tetapi, upayanya belum berhasil. Ketika ia kehabisan tenaga, Chiro menerima panggilan dari Dokter Ferrari lagi yang memberitahunya bahwa dia sudah bertemu dengan keluarganya. Hal ini membuat Chiro emosi. Namun Dokter Ferrari menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan hal buruk. Dokter Ferrari berbohong kepada keluarganya bahwa Chiro bekerja di kasino dan telah memenangkan uang sebesar $100.000. Lantas istri Chiro pun menerimanya dengan senang hati. Melihat bahwa Chiro memiliki keluarga yang indah, Dokter Ferrari merasa bahwa Chiro tidak pantas memiliki itu semua. Dokter Ferrari juga memiliki catatan kriminal Chiro yang mengungkapkan bahwa Chiro pernah membunuh beberapa orang dan hal ini membuatnya semakin lemah di mobil. Malam harinya, Chiro melihat jangkrik yang kembali masuk ke dalam mobil. Ia lalu meminta jangkrik itu untuk keluar melalui celah pintu. Kemudian ia menekan tombol untuk menghidupkan mesin mobilnya. Beberapa saat kemudian, keajaiban terjadi. Mobilnya benar-benar menyala. Tanpa pikir panjang, Chiro berusaha melarikan diri. Namun ketika ia ingin memindahkan persneling untuk maju, gigi mobilnya tiba-tiba macet. Ia terpaksa mundur dengan kecepatan tinggi dan menabrakkan mobilnya ke tiang listrik. Kaca belakang mobilnya yang retak memberi Chiro kesempatan untuk meloloskan diri. Ia lalu menendang kaca tersebut dan akhirnya berhasil keluar dari mobil ini. Kemudian ia berjalan menuju minimarket di pom bensin dan langsung mengambil makanan serta minuman di sana. Namun karena Chiro tidak memiliki uang, satpam setempat pun menegurnya. Tapi Chiro tidak peduli karena sang satpam terus memaksanya. Akhirnya Chiro pun menembak satpam tersebut. Namun tiba-tiba Chiro sadar bahwa itu hanya mimpi dan ia masih terperangkap di dalam mobil. Tidak lama kemudian sang dokter memanggil Chiro. Lalu Chiro memohon agar dokter itu melepaskannya. Namun tentu saja hal itu mustahil dilakukannya. Kemudian Chiro diminta untuk melihat keluar. Dan tiba-tiba sang dokter muncul di depannya dengan mengenakan seragamnya. Menyadari ada bau busuk di dalam mobilnya, sang dokter pun menyemprotkan pengharum sebelum memasukinya. Setelah meletakkan pistol Chiro di atas dashboard mobil, dokter menerima panggilan dari anaknya. Lalu tiba-tiba Chiro menembak dokter tersebut. Ia lantas keluar dan meminta pertolongan dari orang sekitar. Tidak lama kemudian, dokter itu pun bangkit karena tembakan Chiro hanya mengenai kulit pipinya. Lalu ketika Chiro akan dimasukkan kembali ke mobil, tiba-tiba datang seorang polisi yang langsung memerintahkan sang dokter untuk berhenti. Lantas ia pun menjelaskan apa yang terjadi dan menolak untuk menyerahkan pistolnya. 2 jam pun berlalu, namun keadaan tetap sama di mana si dokter menahan Chiro hingga menarik perhatian para warga dan stasiun TV. Karena situasi semakin sulit, pihak polisi pun memanggil seorang ahli psikologis yang bernama Julio. Julio meminta dokter untuk menghentikan tindakannya karena dia yakin ada masalah lain di balik semua ini. Ferrari pun menjawab bahwa masalah ini hanya untuk menentukan mana yang adil dan tidak. Ternyata separuh dari warga mendukung dokter untuk membunuh Chiro karena mereka sudah muak dengan tingginya tingkat kejahatan. Namun, separuh lainnya mendesak dokter untuk melepaskan Chiro.
Lalu setelah bernegosiasi, Julio pun tetap meminta dokter untuk melepaskan Ciro. Karena Ciro sudah mendapatkan pelajaran yang setimpal. Jika sang dokter membunuh Ciro, maka dirinya akan dicap sebagai seorang pembunuh dan hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah ini. Setelah berpikir sejenak, akhirnya sang dokter memutuskan untuk melepaskan Ciro. Dan Ciro segera dibawa oleh polisi. Namun meskipun masalah telah selesai, sang dokter masih memegang pistolnya dan dengan senyuman misterius, ia masuk ke dalam mobilnya. Ia kemudian meletakkan ponselnya dengan hitungan mundur yang berjalan. Julio yang mengira itu adalah hitungan mundur untuk sebuah bom, segera memerintahkan semua orang untuk menjauh. Dan tiba-tiba, mobil itu pun meledak. Keputusan yang diambil sang dokter tersebut membuat orang-orang terkejut. Dan Ciro terlihat sedih di belakang mobil polisi sambil menyesali apa yang telah terjadi. Esokan harinya, media ramai membahas tentang dokter dan insiden yang terjadi karena keyakinan dokter yang kuat untuk berdiri di pihak yang benar. Semua orang berbicara tentang perlunya perubahan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Wassalam.